nama saya Rupina. NIM 22 10417837. Kelas F1 Konversi. Mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Dosen Bapak Adi Mursalin SE MM. Adapun soal-soal yang akan saya jawab: A. Sebutkan dan jelaskan topik atau judul video penelitian yang saya tonton. 2. B. Jelaskan isi metode penelitian yang saya tonton. C. Jelaskan bagaimana cara merumuskan judul yang baik. Apa yang dimaksud dengan latar belakang penelitian? Mengapa latar belakang penelitian penting dalam suatu penelitian? Jelaskan bagaimana cara merumuskan masalah beserta contohnya. Jelaskan teori tujuan penelitian dan manfaat daripada penelitian. Saya akan menjawab persoalannya. A. Topik atau judul video yang saya tonton, yaitu 1. Judul skripsi yang baik adalah judul yang memenuhi syarat-syarat ilmiah. Kalimat tata bahasa yang digunakan harus menunjukkan pemikiran ilmiah. Itu menurut pembicaraan Dr. Khotijah Makarim MSI. 2. Sebelum membuat skripsi, kita terlebih dahulu melakukan penelitian sehingga bahasa yang dicantumkan sesuai dengan hasil yang kita teliti. Itu menurut pembicaraan Rehedika. 3. Macam-macam variabel penelitian dan jelas dalam variabel penelitian. Itu menurut pembicaraan Heru Mulyanto MPD. Saya akan menjawab poin B. Isi video metode penelitian bisnis yang saya tonton yaitu menurut pembicaraan Dr. Khotijah Makarim MSI. Pemersalahan penelitian, pembuatan judul sesuai dengan minat peneliti dan judul peneliti harus relevan. Studi yang ditekuni skripsi harus muncul variabel-variabel dalam pembuatan skripsi. Lokasi penelitian, gambar dan populasi harus muncul dalam skripsi. Siapa yang diteliti? Berapa banyak biaya? Dan saat penelitian, kita harus membatasi waktu penelitian serta tenaga dan kemampuan kita dalam mengumpulkan teori. Menurut pembicaraan Reherdika 2, menerangkan bahwa jika kita melakukan pembuatan skripsi, kita harus melakukan judul dengan melakukan metode penelitian seperti kesimpulan, persamaan, pembatasan waktu dalam pembuatan skripsi. Sedangkan menurut pembicaraan Heru Mulyanto MPD, karakteristik atau atribut orang yang dapat diukur atau diobservasi dengan 5 macam variabel. Variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. C. Cara merumuskan judul yang baik. Judul penelitian atau skripsi memanglah penting karena yang dengan judul tersebut dapat dilihat apa maksud dan tujuan dari sebuah penelitian yang dilakukan. Ada beberapa hal yang wajib dilakukan dalam merumuskan judul penelitian, di antaranya sebagai berikut. Dibuat singkat, jangan terlalu panjang, dan judul juga harus konsisten dengan rumus masalah. Judul juga harus bisa menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan seperti jenis dan sifat. Penelitian objek penelitian, objek tepat penelitian, dan kapan penelitian dilakukan. Seperti tahunnya, kapan kita meneliti. Judul harus berisi variabel yang akan diteliti
Judul peneliti harus memperhatikan pendekatan yang dipilih, kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif datanya berupa angka-angka, sedangkan kualitatif berupa pertanyaan-pertanyaan. Judul adalah penegasan bahwa masalah yang dijadikan penelitian penting untuk diteliti. Hendaknya judul mengandung satu variabel atau dua variabel yang akan dilakukan penelitian. Ini karena judul merupakan bagian isi penelitian secara keseluruhan. Judul penelitian yang baik hendaknya menggunakan kalimat pertanyaan. Hal ini dikarenakan supaya lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Sedangkan latar belakang penelitian itu sendiri, latar belakang merupakan dasar atau titik tolak yang ditulis dengan tujuan untuk mengiring pola pikir pembaca kepada topik permasalahan yang akan dibahas. Latar belakang merupakan dasar atau titik tolak yang ditulis dengan tujuan untuk mengiring pola pikir pembaca kepada topik permasalahan yang akan dibahas. Mengapa latar belakang penting dalam suatu penelitian? Latar belakang masalah merupakan hal yang penting dalam membuat sesuatu penelitian, karena dengan itu penelitian dapat menentukan judul karya ilmiah. Maka para peneliti harus tahu, bisa memahami pentingnya latar belakang dalam penelitian. Latar belakang juga harus sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Jawaban nomor 3. Cara merumuskan masalah dan contohnya dalam penelitian. Judul harus menarik minat peneliti. Kenapa? Karena judul yang menarik minat penelitian dapat memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lanjut. Calon peneliti mampu melaksanakannya. Kenapa? Karena judul yang mudah untuk dilaksanakan oleh peneliti dapat memperlancar proses penelitian sehingga proses penelitian tidak ada hambatan dan permasalahan yang ada dapat diminimalisir. Jangan sama persis dengan judul penelitian yang telah ada. Jika melakukan pengembangan penelitian, sebaiknya memakai judul yang lebih spesifik. Hanya hendaknya pada saat melakukan judul penelitian mungkin tersedianya data yang lengkap yang bisa mempermudah penelitian. Adapun contoh rumusan masalah sebagai berikut. Contoh rumusan masalah. 1. Bagaimana tanggapan masyarakat Ukraina terhadap rencana perang? 2. Bagaimana tingkat kepuasan orang tua murid terhadap pelayanan penerimaan mahasiswa baru di kampus? Contoh perumusan masalah asosiatif. 1. Bagaimana tanggapan masyarakat Ukraina dan Rusia terhadap rencana perang? 2. Adakah perbedaan produktivitas penulisan jurnal ilmiah antara guru yang sudah lulus sertifikasi dan yang belum lulus? Rumusan masalah komparitatif. 1. Adakah hubungan sikap toleransi dengan tingkat kemampuan bicara? 2. Seberapa besar pengaruh kurikulum media pendidikan terhadap kualitas lulus yang dihasilkan di sekolah? Jawaban yang nomor 4, pertanyaan nomor 4. Apa itu teori tujuan penelitian dan manfaat penelitian itu sendiri? Tujuan penelitian adalah menjelaskan yang rigid tentang mengapa penelitian dengan topik yang kamu pilih dilakukan pada prinsipnya. Tujuan peneliti adalah untuk menjawab rumusan masalah
Lalu mengapa perbedaannya dengan manfaat penelitian? Jawabannya adalah hampir sama. Manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu. Setelah penelitian kamu selesai, penelitian bisa menuliskan manfaat penelitian di bagian tujuan penelitian karena keduanya terkait erat. Sedangkan tujuan penelitian itu sendiri adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan itu merupakan prosesi yang mampu menguraikan atau memperkirakan situasi atau pemecahan masalah pada keadaan dan dapat membuktikan yang ada dilakukan. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah uraian untuk menunjukkan bahwa suatu masalah yang layak diteliti serta untuk memenuhi signifikasi masalah yang akan diteliti. Pembahasan mengenai manfaat penelitian ini kerap dijumpai dalam karya ilmiah seperti skripsi, laporan magang, dan tesis. Demikianlah jawaban dari saya, mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Terima kasih.